Ini bukan tutorial sih, coba trial test. Alat apa namanya? DMSH dan DMS 25. Bedanya apa tuh? Yang satu, yang H tuh HIF, kalau yang 25 tuh MRU. Jadi kalau MRU itu eksisnya 3. Should be by. Oke, pertama. Oh ini kita lihat dulu bos. Nah, jadi 3 udah masuk ya, 3 sampai 8. 3 sampai 10 komnya. Oke. Terus namain aja DMS 25 dulu lah. Nah, dipastikan alatnya udah dikonekin ya. Jadi ini mau yang mana dulu? 25. Apa yang harus diinput ke 25? Jadi bisa dimasukin WA sama HDT gitu. Jadi alatnya yang harus dicek itu pertama kondisi fisiknya, jadi nggak ada cacat, nggak ada bekas-bekas cekungan atau benjolan. Terus dipastikan ada indikator yang di atasnya yang ada tulisan warning itu masih berwarna putih, nggak merah gitu. Itu aja gitu. Terus pinnya udah dimasukin sudah. Oke. Ini kom berapa bos? Ini Can you help? Kompat ya. Masih sama. Oke, kompat. Jadi kompat itu nanti biasanya adalah kabel yang dimasukin ke Kinsey gitu. Jadi ini buat output datanya. Gitu bos. Ini restore to default. Kita pakai 3800. Inilah. Oke. Nah, jadi data udah masuk ya gitu. Cuman yang perlu dinotis di sini tuh ya, ini ada 3 axis ya. Jadi ada XYZ, terus XYZ. Nah, terus ada indikator juga kayak ini tuh udah settle apa belum, itu dari tulisan U-nya. Kalau U kecil dia berarti belum settle. Jadi masih mencari posisi settle dia gitu. Nah, kita mau calibrate di sini. Configure maksudnya, sorry. Nah, escape aja. Terus pertama tadi ini kita urut aja ya, jadi calculation. Jadi kita pertama bisa sensor mounting. Ini kita mau kalibrasi alignment dari si MRU-nya gitu. Nah kebetulan kondisi sekarang tuh posisinya dia vertikal. Jadi sebenarnya pilihannya kalau kita pencet 1 sama 2 tuh bisa milih dia tuh vertikal apa horizontal atau reverse-nya. Nah sekarang kita vertikal, terus enter. Nah ini kita ini hasil dari sebelumnya. Nah, kita nolin aja, kita nanti upload 30 detik aja. Terus enter lagi 0, enter lagi, masih 0. Terus kita Y. Terus kita 1 menit aja lah, 1. Oke, kita tunggu dulu 1 menit. Jadi nanti di sini kita mencoba mengkalibrasi alignment dari si MRU-nya. Pause aja. Oke, jadi udah selesai. Kita dapat nilai roll dan pitch-nya dari alignment, kalibrasi alignment-nya. Terus save Y. Kok nggak mau? Oh Y. Nah, apa nih? Ini buat oh berarti enter aja ya. Enter. Jadi karena kita ini asumsinya kita di COG jadi 0 gitu bos. Posisinya tuh ditentuin dari Kinsey. Jadi posisi dia di sini kan dianggap dulu kan. Soalnya dia tuh udah di konfigur posisinya di Kinsey. Konfigur posisinya tuh di mana? Oh, jadi di Kinsey di 0 gitu. Enggak. Jadi dia itu posisinya
Kinsi. Ya. Jadi kalau ini dimasukin, terus kita masukin kinci, nanti offsetnya ketambah lagi. Gitu ya. Ya. kalkulasi semua. Iya. Ya. Buat Kalau semua. unitnya kalkulasi juga, kisinya kalkulasi juga, Udah. Double ya. Oh jadi di sini tuh kita biarin nol aja. Iya. Level juga kita nggak masukin. Enggak. Jadi kita pure cuman kalibrasi, hasil kalibrasi. Oh, Kalibrasinya di yes, nanti di Kinsi itu cuman di offset posisi. Jadi kita nggak perlu masukin ke hasil kalibrasi ke Kinsi lagi. Karena dia udah Terkalibrasi. terkalibrasi. Oke. Nah tapi berarti yang kayak Remote tadi? remote hive atau Remote measurement tadi? lever armnya itu pakai lever armnya itu berarti masuknya di kinsi. yes. oh bisa ya, kinci. Maksud level up itu kan si unitnya seolah-olah kita ngambil melakukan perhitungan untuk sana. Itu masuknya di kinsi. Di kinci. Oh bisa berarti. Berarti kalau di sini kita remote-nya kita nonaktifin ya pasti. Remote tuh kalau ada dua ini kan ada tambahan lagi. Remote tuh lever arm. Nggak level up. Nah saya di sini nih. Dan kalau di sini kalau yang di HIF remote itu jadi kayak level up. Ya. Kalau di HIF, kalau yang di MRU? kalau yang di MRU itu beda lagi. Jadi Oh. kalau poinnya lebih panjang karena itu apa kapal yang besar. Jadi itu sadari kita. Jadi karena kan semakin panjang kabel kan semakin apa intensitas waktu perjalanannya kan makin panjang. Iya. Terus kemungkinan gelakan juga ada. Jadi pakai pasang repeater. Jadi ketika ya ini hitung dikirim ke repeater akan mengamplify. Oh, berarti yang dihitung itu sih panjang repeaternya itu atau Coba pencet remote. Robot repeaternya. Ini yang dia versi 5 ya. ya 25. 25. Ya, Coba piannya AC atau DC. Ini tuh tadi tentang list vesselnya gitu. Kalau AC kekoreksi, kalau DC enggak ada. Sobat. Jadi apa? AC aja bagus. Gua correction DC itu delay correction. Oh. dikira ACDC. Jadi ini apa nih? Nah itu referan Berarti di nolin gitu atau gimana? nol. Nolin aja. Karena kita juga jarang pakai. Tapi dalam aktualnya itu ada nilainya kalau untuk posisi. Tapi kalau yang seperti ini kemungkinan salahnya gede karena kan yang install siapa nanti yang over lupa ngasih tahu. Ya. Nah, ini nolkan aja biar navigasi software yang itu. Oh iya. Benar saja. Oh. Yang tergas. Tapi dalam prakteknya kan dia dimasukin GPS ya palasnya. Nah itu tuh cuman buat ya udah nanti hasil keluarannya jadi F semua full. Tapi sebenarnya dia kan nggak dipakai ya si GPS-nya. Oke. Diinjek ke sini. Minyak itu kepake, makanya dia dapat F full. Jadi ada perhitungan. Jadi perhitungan motion itu kan ada perhitungan karena dia diri sendiri, pergerakan karena translasi, Ya. terus ada pergerakan karena direction, heading. Jadi ketika kalau lihat di multi beam itu kan ketika kapal geraknya terlalu maksa itu pasti di ujung kan kelihatan ngaturnya. Iya. Nah kalau gyro nya dimasukin yang dia mengurangi yang paling ujung itu terkurangi yang dia tidak terlalu tinggi. Gyro. Oh, gyro ya. Ya, Headingnya. kan, ketika ada heading kapal lurus nih, Iya. lurus kiri kanan kan bagus. Nah ketika kapal tiba-tiba belok ekstrim, pas di ujung kanan atau ujung kiri itu rollnya kelihatan. Nah kalau masukin koreksi gyro, nah dia akan lebih datar, dia akan berkoreksi. Misalnya lagi yang kecepatan, karena kecepatan, ini kan kalau kapal kan kadang-kadang kan jaga, nggak bisa ngatur, bisa 4 knot terus atau 3 knot terus. Ada lagi koreksi VTG. Oh. ZDA juga dimasukin. Ada di kisah. GGA, VTG. Oke. Based on mana? Berarti support aja itu untuk semua message. Masuknya Jadi ada tiga Ada message gitu ya. dua.
Kan ada HDT sama ada yang GPS. GGA tuh sama VTG satu lagi HDT. HDT. Iya, ada dua. Oh berarti 2 port nanti. Iya, GGA sama VTG digabungin di ini. VGA, VTG. Oh, oke. Oke, understood. Oke. GPS yang masuk ke sini berarti GPS Mario. Posisi Mario. Iya, Iya. iya. GPS posisi COG-nya. Oh, COG-nya. Karena MRI ini kita ambil di Ya, COG. oke. Kalau nggak ditaruh di COG, Ya, berarti di posisi MRI. posisi Iya. MRU. Misal Mas pakai pin DSP. Pin DSP itu kan si MS-nya plus ada MRI di dalam. Berarti nanti masukin dua. Tapi biasanya kalau yang integrated itu dia udah ada perhitungan offset segala macam, udah ada di situ, jadi tinggal pakai. Tapi kalau yang terpisah seperti ini ya di mana posisi alatnya, nilai posisi yang dimasukin lah ya posisi alatnya. Oke. Kita lanjut kedua dulu lah. If bandwidth. Jadi di sini kita bisa atur bandwidthnya mau cepat. Kalau cepat berarti dia short. Bisa long atau medium gitu. Jadi ya atau standard. Nah, kita pakai medium aja biar datanya bisa kita lihat lebih lambat dikit. Enter. Nah, terus apa lagi? Remote udah tadi ya. Kita keempat ada apa di sini? Nih datanya kita mau continuous, selected atau continuous. Tapi biasanya kita pilih continuous. Warning output turn. Oke. Terus kita escape, kita udah 1 2 3 4 udah semua. Dia masif ya. Terus kita ke I/O. Lanjut ke I/O. Di digital output kita lihat satu-satu ya. TSS1 yang kita pakai TSS1 outputnya buat rate-nya ini sesuai yang kita pilih tadi, data bitsnya 8, stop bitsnya 1, ini default. Enggak semuanya CDC tentang Iya ya. Nah jadi kita bisa masukin data GGA sama GLL ya, GGA VTG. GGA VTG, GGA. GGL juga bisa. Terus GGA. oh ya GGA ya intinya gitu, kita bisa masukin namanya message ke sini buat posisi. Nah, ini lokal, nanti seharusnya nih diaturnya tuh masuk ke alatnya langsung gitu kan, karena sekarang kita kebetulan kabelnya tuh not perform, jadi kita tapi pilihannya seperti ini, nanti kita sesuaiin. Nah, kita juga bisa masukin data heading HDT gitu, kita masukin ini baud rate-nya kita atur default, terus tes apa nih digital output apa nih, ini tesnya. Terus udah sih ya dia return display raw data. Jadi kalau kita udah bisa masukin data tadi gitu, data GPS, kompas itu bisa dilihat di sini gitu, baik itu raw atau calculated, dan serta data output yang dikeluarin sama MRU bisa dilihat juga di sini, entah itu raw atau calibrated. Contohnya aja ya, nah ini data raw-nya dari MRU. Kalau udah escape. Nah, kita balik lagi ke yang udah sih itu aja pengaturannya. Jadi kalau udah kita balik lagi. Nah ini kita bisa lihat ya, di sini udah hampir 0 semua. Terus ini tadi ini digoyang dikit, jadinya dia di 4-3. Setelah kita konfigurasi dia digoyang lagi jadi segitu. Terus ini bisa dilihat juga kodenya udah jadi U, artinya dia sudah settle. Jadi ya nanti data ini kita masukin ke port navigation software gitu, ataupun USBL. Oke. Atau equipment lain yang membutuhkan MRI. Oke, that's all. Thanks.
cuma lihat tuh kali